Editors, ketemu lagi di Edit Talks episode 2, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Nah, kenalin aku Yuyun yang akan menjadi host di episode kali ini. Episode 2 ini kita bakal bahas tentang self-love nih, atau judulnya Be You, Do You, Love You, For You. Di sini aku nggak bakal ngomong sendirian karena udah ada narasumber, yaitu Kak Sarah Fauzia Fatani, MPsy psikolog, atau lebih dikenal dengan Kak Safa. Halo. Halo editor semuanya. Kita pakai masker, mudah-mudahan kedengeran ya suaranya. Iya betul. Biar protokol. Nah, Kak Safa ini adalah salah satu founder dan juga psikolog di Aditi Psychological Center. Sebenarnya menurut kakak, self love itu apa sih? Self love ini sebenarnya suatu hal yang ada turunannya dari self esteem sama self enhancement. State of mind gimana ya, punya persepsi yang positif terhadap diri sendiri. Cuman nggak cuman di state, cuman dia tuh bisa muncul dan dianggap self love kalau disertai tindakan. Gitu. Jadi aktif juga, nggak cuman kayak idea, tapi dia juga harus aktif gitu. Aktif itu dalam arti tindakannya mengarah pada pencapaian ketenangan diri, terus juga pencapaian well-being ya, in general keseluruhan, sampai mungkin ujung-ujungnya bahagia gitu. Jadi ketiga hal tadi. Self love bisa terjadi ketika kita kenal plus kita apa, minus kita apa, misalnya gitu, kekurangan, kelebihan, keterbatasan diri. Dari situ kita nggak yang kayak pasrah, yaudah deh emang gue nggak bisa gini, atau misalnya ya aku tuh bagus banget di sini misalnya gitu. Aku nggak sampai di situ, tapi harus tindakannya. Jadi respon kita ketika kita mengetahui ada bagian dari diri kita yang lemah atau yang kurang atau butuh ditingkatkan, itu yang sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana penerimaan kita selanjutnya. Gitu. Apa sih yang membedakan kita sebenarnya sedang self love atau ternyata bukan self love tapi lagi selfish gitu kan? Ya. Karena kan selfish juga sebenarnya niatnya untuk fokus ke diri sendiri, untuk mementingkan diri sendiri. Bedanya kayak tipis gitu ya. Iya. Dan tapi mungkin ini kalau menurut Yuyun, selfish itu negatif atau positif? Kalau kebayangnya aja. Kebayangnya sih konotasinya negatif. Konotasinya negatif ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lagi dari perspektif yang lebih luas, selfish sendiri sebenarnya ada baiknya juga. Kalau aku melihatnya gitu. Jadi ada plusnya, ada minusnya, tergantung drive-nya itu apa. Jadi kalau di psikologi kita melihat faktor pendorongnya itu apa gitu. Ketika misalnya dia didorong oleh concern terkait self esteem, maka jadinya positif. Karena dia nantinya salah satunya misalnya bentuknya dia bisa bikin boundaries yang sehat untuk diri dia, sehingga dia merasa nyaman akan diri dia. Needs basic needs-nya tercapai, sehingga ketika orang nyaman kan dia juga jadinya kayak kita kalau lagi kenyang, cukup tidur, ketemu orang kita bisa lebih respect, lebih menerima. Tapi kalau kitanya uring-uringan, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain, ketemu orang bawaannya lebih sensitif gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di drive-nya itu pemenuhan dari self esteem untuk memanage self esteem kita, maka dia cenderung mampu membuat kita juga merasa nyaman, lingkungan juga jadi merasa nyaman. Jadi lingkungan tuh terbenefitkan gitu. Tapi drive yang kedua nih, selfish yang umum kita pahami kan selfish yang negatif ya. Biasanya itu drive-nya self-centeredness. Self-centered. Jadi ketika dia fokus pada needs dia, dan pokoknya semua orang atau semua lingkungan berkewajiban untuk memenuhi needs saya juga gitu. Jadi kayak dia fokus sama diri dia, dan jadinya lingkungan tuh dia jadikan sebagai sumbernya. Jadi biasanya bentuk perilakunya tuh manipulate gitu, memanipulasi agar semua orang atau lingkungan tuh bisa menuhin yang dia mau. Nah, itu yang jadinya agak mirip-mirip tapi sebenarnya beda, tergantung si drive-nya yang mana tadi. Menurut kakak penting nggak sih self love itu untuk diri kita? Self love penting atau enggak gitu ya? Penting untuk jangka panjang, penting ya. Jadi sebenarnya nggak harus dilakukan sekarang terus kerasa sekarang dampaknya. Cuman kalau terus menerus kita tekunin menjadi concern bagi kita tuh justru sangat nyaman gitu, bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri dulu. Jadi misalnya dimulai dari tadi kan state of mind sama tindakan. Jadi satu pikiran yang ada action tindakannya. Nah, jadi action tindakan itu biasanya ketika kita menerima diri kita dan tahu kebutuhan-kebutuhan kita jadinya lebih terarah untuk memilih hal-hal yang memenuhi kebutuhan kita tadi. Gitu. Jadi kayak kita milih hal yang emang bikin kita well-being kita nyaman, bikin kebutuhan-kebutuhan dasar kita tercapai. Jadi
ngedrive kita untuk ke suatu pencapaian needs kita. Mungkin banyak teman-teman atau klien yang sempat cerita, gue udah ngelakuin ABC tapi aku tetap uring-uringan, gue udah coba ABC tapi tetap uring-uringan, karena ternyata bisa jadi kurang tepat yang dia lakukan, bukan menuhin needs-nya dia, tapi menuhin needs lain tapi nggak priority-nya dia gitu. Nah, jadi salah satunya itu karena salah satunya bukan karena dia salah self love-nya, cuman langkah awal nih pengenalan diri terkait needs dia sebenarnya tuh apa sih basicnya. Nah, itu yang bikin jadi semakin kita mateng self love-nya, semakin kita terarah juga gitu perlakuan kita, pola pikir untuk pemenuhan needs-nya tadi. Dimulai banget basicnya adalah dengan kita kenalin dulu diri sendiri. Jadi kenalin diri sendiri itu bisa dimulai dari apa sih? Mungkin abstrak banget, konkretnya adalah kita sering-sering berkomunikasi, jadi connected gitu ya, ada koneksi dengan diri sendiri, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita pikirkan gitu. Terus apa ya yang buat saya merasa ini, bagian dari diri saya mana yang bikin saya kok rasanya sensitif banget kalau dibahas hal ini gitu. Jadi pertama connect dulu sama diri sendiri gitu. Terus yang kedua, dengan kita tahu connect, kita mudah nemuin needs-nya. Jadi ada runtutannya gitu ya, connect, terus jadinya dia nemuin needs-nya. Jadi hidupnya tindakannya lebih terarah gitu. Nah, jadi selanjutnya bisa building habit-habit baru yang menurut dia mengarahkan pada pencapaian needs-nya atau pencapaian well-being-nya gitu. Mungkin aku share dulu tantangan yang common dirasakan gitu ya terkait si self love ini. Orang generally secara umum ternyata lebih banyak, berdasarkan penelitian juga yang aku sempat baca, adalah lebih banyak soft ke orang lain, keluar dirinya dibanding ke dirinya. Jadi ke dirinya tuh dia keras banget begitu. Jadi tuh tanpa sadar dia kalau misalnya dirinya salah atau gagal, kayak mengumpat terus kayak, oh bodoh banget sih, gini aja nggak bisa, misalnya kayak gitu, kayak gagal mulu, apa sih yang bagus dari diri saya kayak gitu. Tapi kalau ke orang lain gagal, misalnya temannya gagal atau Yuyun gagal, aku cenderung kayak semangat ya Yun, pasti gitu kan minimal. Atau enggak kayak ntar coba lagi atau apa, kok dia bisa lembut ke orang lain tapi kegilaan diri dia yang lagi gagal, padahal kegagalannya sama nih tapi respon dia lebih keras, jauh lebih keras gitu. Sama satu lagi Yun, kayak salah satu tantangan adalah ketika kita coba mengenali diri dan nemuin nih negatif-negatifnya, atau bukan negatif tuh artinya jelek ya, bagian dari diri kita yang masih perlu ditingkatkan, kita justru lagi sering kali secara nggak sadar self judgmental gitu, kayak aduh gue emang banyak kurangnya nih, ini mah udah nggak bisa disembuhin nih, atau misalnya udah banyak cara tapi tetap gini-gini aja. Nah, jadi fokusnya adalah ke satu hal yang stuck, artinya kayak dia ngejudge dan udah nge-label diri dia untuk seperti itu. Kalau dia lihat bahwa dia memang secara objektif punya kekurangan, tapi kelebihan dia juga ada, nah dia fokus pada potensi untuk mengembangkan si kekurangan tadi, yang biasanya nggak bisa sendiri juga, artinya butuh juga bantuan orang lain, misal sharing ke teman. Jadi kan kita kan makhluk sosial yang nggak mungkin kayak udah sendiri, udah ngerasa down terus kayak sendirian aja gitu. Jadi butuh juga sharing ke, atau orang-orang sekarang lebih banyak yang terbuka untuk sharing atau cerita ke psikolog gitu, tuh menurut aku cukup membantu untuk menghadapi tantangan. Ketika kita ngobrol sama teman, terus teman ngeapresiasi bagian lain dari diri kita yang positif, tinggi banget kecenderungan kita juga untuk kayak ngedeny atau kayak masa sih gue tuh nggak kayak gitu deh, kayaknya lu bayar tuh dan lain-lain gitu. Padahal itu sebenarnya salah satu sign bahwa kita lagi less self love gitu. Jadi kayak ya justru ada kita cenderung fokus pada feedback negatif yang orang lain berikan atau diri kita label sendiri dibandingin positifnya gitu. Itu unconsciously ya, alam bawah sadarnya emang kayak gitu. Itu tantangan juga kayak konsepnya dari sisi psikologis juga gitu ya, bahwa self love ini kan suatu action yang merupakan pilihan. Kita harus terus memilih untuk gitu. Jadi kayak memilih untuk kayak tadi misalnya fokusnya mau ke yang negatifnya aja atau combine dua-duanya atau yang positifnya aja. Jadi kayak kita, atau misalnya kita memilih untuk memaintain self esteem kita sehingga kita well being, atau self center kita sehingga kita selfish yang tadi balik lagi kayak ada hari-hari dimana kita kayak ngerasa nyaman banget sama diri kita, ada juga hari-hari kok kayaknya gagal terus nih dan lain-lain gitu. Cuman as long as kita sadar bahwa ini tuh sementara dan ada potensi-potensi diri yang terus harus kita lihat, itu kayaknya akan lebih nyaman gitu. Mau tanya tentang pengalaman kakak sebagai seorang psikolog nih kak. Tentunya kan Kak Selva menghadapi berbagai masalah, mendengar berbagai masalah dari klien-klien. Nah, mungkin bisa kasih contoh nggak sih kak, gambaran kayak gimana kalau seseorang yang kurang memiliki konsep self love, ketika self love-nya lagi rendah gitu misalnya ya, atau sulit banget
punya self love misalnya gitu, biasanya keluarannya umumnya gitu cenderung minder, terus juga pesimis, terus juga atau sebaliknya terlalu banyak mengkritik lingkungan atau orang lain gitu. Jadi kan kompensasi dari yang dia rasakan keluar kelihatannya bisa gitu juga. Terus juga salah satunya yang sering ditemuin nggak percaya diri gitu, atau over percaya diri. Itu juga bentuk-bentuk dia kurang aware kan dengan sebenarnya posisi diri dia ada yang di mana gitu. Kalau pengalaman personal kakak nih dalam menerapkan self love di kehidupan pribadi kayak gimana sih? Kalau self love bagiku di salah satu contoh konkretnya gitu ya. Jadi yang tadi aku mengenali dulu, aku mencoba terkoneksi dulu dengan segala kebutuhanku dan keterbatasanku. Terus nggak bisa nih kalau semuanya harus aku penuhin, nggak bisa juga keterbatasanku semuanya harus aku relain gitu aja misalnya. Jadi harus ada yang, jadi ketika kita mengenali, aku pilih needs mana yang priority atau urgent untuk mengarahkan ke well-beingku, aku pilih satu. Biasanya gitu, aku selalu dihadapkan pada pola pikir itu dulu di awal. Lalu actionnya, kan self love harus ada actionnya. Tindakannya adalah aku memilih gimana caranya win-win gitu ya. Dalam arti aku juga nyaman, tapi hal lain juga tidak terabaikan gitu. Jadi biasanya kalau Yun tanya yang selama ini, yang salah satu bentuk self love yang aku lakukan adalah aku mencoba untuk mendelegasi hal yang bisa aku delegasiin gitu. Jadi aku nggak ngambil semuanya, udah deh semuanya gue pasti bisa gitu. Realistis gitu. Realistis adalah salah satu bentuknya, kayak ya gue butuh tapi gue nggak mampu, atau misalnya nggak mau, ya udah ada nggak yang bisa dimintain tolong, atau misalnya ada nggak yang bisa kita percaya untuk jadi pendelegasian kita gitu. Kalau di rumah gitu, rumah kan harus bangun pagi dan bersih rumah, masak dan lain-lain, lebih baik aku pakai waktu itu untuk self care aku gitu, dan juga nanti siap kerja dengan kondisi yang lebih fit. Jadi mau nggak mau aku harus mendelegasikan tugas tersebut ke orang lain gitu salah satunya. Jadi ada nggak sih Kak tips-tips buat mulainya dari situ Kak, bukan dari luar? Oke, salah satunya kalau udah masuk ke tips mungkin aku bikin lebih simple gitu ya. Yang pertama, selalu mulai dengan usaha mengkoneksikan kebutuhan kita, emosi dan pikiran kita. Jadi insting dulu di dalam satu. Jadi yang kita rasa apa, yang kita pikirin apa. Kadang kan suka beda gitu ya. Nah, terus jadi kalau udah terkoneksi lebih mudah untuk mengakses nih kebutuhan kita. Pahami lagi, ingat-ingat lagi cara kita berkomunikasi sama diri sendiri. Terlalu keraskah gitu, terlalu banyak deny kah, atau sebaliknya terlalu ideal kah gitu, atau terlalu halu kah kalau orang bahasa sekarang ya. Terus self care tuh dalam arti ya sempetin punya pola cycle yang ideal. Tidurnya cukup, makannya nutrisinya cukup juga, kalau bisa ada movement, geraknya juga dijadwal kayak gitu. Dan nourishing soul juga ya, misalnya kayak senang dengerin lagu, baca, nonton tuh harus dilakukan juga gitu. Terus belajar nerima pujian. Kadang itu banyak banget bertebaran di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita kayak deny atau kayak nggak percaya gitu kan, malah bingung sendiri. Jadi itu sebenarnya butuh latihan juga. Dan yang terakhir nih ke psikolog sih mungkin. Kalau emang udah ngerasa overwhelmed banget atau kayaknya semua udah dicoba tapi stuck, ke psikolog itu salah satu cara yang cukup, bukan shortcut ya, cuman menjadi lebih terarah gitu. Jadi mungkin untuk sum up semuanya obrolan kita tadi, self love ini merupakan continuously, jadi suatu hal yang continue gitu ya, terus menerus harus kita lakukan berkelanjutan, terkait action, proses, sama choice. Jadi 3 hal itu kita milih untuk kita bereaksi, untuk kita berperilaku langsung gitu, untuk menyasar kebutuhan dasar kita gitu, sehingga well-being kita terjaga gitu. Kitanya juga menjadi lebih, penerimaannya lebih nyaman, justru melihat potensi berkembangnya menjadi lebih besar kayak gitu. Jadi alternatif mengembangkan dirinya menjadi utama gitu. Dan juga latihan banget untuk jadi sahabat buat diri sendiri gitu ya. Kayak ke temen kita bisa soft, tapi ke diri harusnya juga at least sama softnya gitu, seimbang. Kenapa? Karena maksudnya kalau misalnya kita ngerasa dimengerti oleh diri sendiri, jadinya dia juga akan lebih sayang gitu ya. Justru dia akan menjadi optimalisasi pengembangan potensi menjadi lebih besar juga. Yang tadinya kayak stuck, nggak bisa mikir, sekarang jadi oh iya ya, kan dia teraktifkan nih kemampuan berpikirnya, jadi lebih solutif untuk diri sendiri. Sekian dari Editox episode 2 ini. Sampai jumpa di Editox, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa.
selanjutnya. Bye.